Cerita ini berawal pada tahun 2010, yang mana proyek ini membangun sebuah gedung dengan 30 lantai. Memang di daerah gedung tersebut pada awalnya adalah kebun-kebun. Kita udah coba pakai gergaji, pakai semuanya kita coba, tapi tetap nggak bisa. Ketika ritual itu dilaksanakan, pohon itu bergetar, sangat kencang. Wah! Akhirnya dari pucuk pohon keluar sosok tinggi besar, hitam, matanya merah tajam. Dia minta tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, Cerita Setan. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari sahabat Q Misteri melalui DM. Dia menceritakan sebuah pengalamannya ketika dia bekerja di sebuah proyek. Bagaimana kisahnya? Simak baik-baik. Cerita ini berawal pada tahun 2010. Kita sebut saja teman ini bernama Temi. Si Temi bekerja di sebuah proyek, yang mana proyek ini membangun sebuah gedung dengan 30 lantai. Memang di daerah gedung tersebut pada awalnya adalah kebun-kebun. Sedangkan perumahan atau rumah penduduk kurang lebih ada sekitar 100 meter atau 200 meter dari lokasi. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar. Hingga suatu saat ada beberapa pohon yang sulit ditebang. Orang-orang proyek sempat berpikir ini ada apa dengan pohon ini. Mereka sampai mengkait-kaitkan segala sesuatunya itu dengan hal misteri atau hal mistis. Akhirnya teman saya Temi mencoba bertemu dengan mandornya yang bernama Dedi. Dia bertemu dan berkata, Pak Dedi, ini kita ada kendala Pak Dedi, kata Temi. Ada apa Mas Temi? Ada pohon di belakang yang tidak bisa kita tebang. Kita udah coba pakai gergaji, pakai semuanya kita coba, tapi tetap nggak bisa. Apa ini ada sesuatu Pak Dedi? Gini aja, kita kan juga tahu daerah ini awalnya adalah kebun dan sangat lebat. Kita ngebuka ini, takutnya ada hal-hal yang kita tidak mengerti itu berada di pohon tersebut. Kita panggil saja orang pintar. Akhirnya Pak Dedi bersama dengan teman saya Mas Temi mencoba mencari orang pintar atau orang yang dituakan di daerah sekitar. Akhirnya dia menemukan orang tersebut tidak jauh dari lingkungan itu. Penduduk situ mengatakan bahwa orang ini adalah seorang paranormal. Paranormal yang bisa melihat atau mengetahui hal-hal yang berbau mistis. Akhirnya didatangilah dengan Pak Dedi dengan Mas Temi. Pak Dedi menyampaikan masalahnya dan paranormal ini menyanggupinya untuk melihat terlebih dahulu. Pada esok harinya, paranormal itu pun datang ke lokasi untuk melihat pohon yang diceritakan oleh Pak Dedi dan Mas Temi tersebut. Ketika dia melihat, sambil berkomat-kamit dan kita tidak tahu apa yang dibaca oleh paranormal tersebut.
Paranormal itu dari jarak kejauhan dia berjalan pelan menuju pohon tersebut sambil berkata dengan Pak Dedi dan Mas Temi, ini pohon ada penunggunya. Ini pohon ada yang menjaganya. Dan tidak bisa sembarangan orang menebangnya. Coba, kata Pak Dedi, kita harus bagaimana? Karena pohon ini mengganggu kita punya denah. Akhirnya paranormal menyanggupinya dan coba untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh Pak Dedi. Setelah itu dia coba berkomunikasi dengan Pak Dedi. Pak Dedi menyetujuinya dan dia paranormal mendekati pohon tersebut. Apa semuanya peralatan, kebutuhan yang dibutuhkan oleh paranormal disiapkan oleh Pak Dedi dan Mas Temi. Kebetulan paranormal ini meminta sesajen lah. Ketika semua kebutuhannya disiapkan, paranormal melakukan ritual dan meminta para karyawan atau para pekerja tidak berada di lokasi tersebut. Akhirnya disepakati pada malam hari saja, Pak, karena kita harus tetap berjalan. Oke, malam hari saya akan melaksanakannya, kata paranormal. Malam harinya paranormal itu bersiap-siap, hanya ditemani oleh Pak Dedi dan Mas Temi. Semua karyawan diistirahatkan yang bekerja pada malam hari. Paranormal itu bersiap-siap di depan pohon, menyiapkan sesajennya sambil melakukan ritual. Disitulah kejadian-kejadian terjadi. Mas Temi yang berdiri di samping Pak Dedi, kurang lebih jaraknya dengan paranormal itu sekitar 50 meteran lah posisinya. Ketika ritual itu dilaksanakan, teman saya Mas Temi merasakan hal-hal yang di luar dugaan. Dia seperti masuk ke dalam sebuah ruangan besar sekali, terselubung, mulai dari atas pohon ketutup rapat, bulat. Dan ternyata Mas Temi dan Pak Dedi masuk ke dalam ruangan tersebut, di dalam lingkaran. Dan itu kedap suara. Dia tidak bisa lagi mendengar segala sesuatu yang ada di luar, seperti kayak dilapisi kaca begitu. Mas Temi mulai mencolek Pak Dedi. Pak Dedi, Pak Dedi ngerasa nggak, Pak? Ini kok suara jadi hening sekali, Pak. Nggak ada hembusan angin, nggak ada suara-suara binatang. Iya. Dan dari tadi bulu kuduk saya sudah berdiri di belakang. Hanya satu suara yang terdengar sangat jelas, yaitu suara ritual dari paranormal. Yang terdengar seperti suara nyanyian-nyanyian sinden. Semakin merindinglah Mas Temi dan Pak Dedi. Selang berapa menit, pohon itu bergetar sangat kencang. Wah! Pohonnya bergetar sangat kencang. Paranormal sempat terpental sekitar 5 meteran. Dan dia bangun kembali. Sambil berteriak-teriak, "Kalau berani keluar kamu!" Mas Temi dan Pak Dedi kaget. Karena suaranya sangat lantang itu paranormal.
Akhirnya dari pucuk pohon keluar sosok tinggi besar, hitam. Matanya merah tajam sambil melihat paranormal. Teman saya, Mas Temi, sempat berkata, "Kaki saya lemes, Pak. Saya nggak kuat." Pak Dedi akhirnya bilang sama Mas Temi, "Kita duduk aja. Kita bantu, kita doa lah sebisa mungkin." Akhirnya mereka di belakang berdoa semaksimal mungkin. Ketika makhluk yang besar itu turun ke bawah, angin ribut. Karena ternyata makhluk itu tidak terima kalau tempat tinggalnya akan dirobohkan. Terjadilah adu kekuatan antara paranormal dan makhluk tersebut. Gimana caranya mereka mencoba untuk merobohkan pohon itu. Sampai terdengar suara lirih dari paranormal. "Pak Dedi, Mas Temi, tolong. Bantu aku berdiri. Bantu. Anehnya, Pak Dedi dan Mas Temi tidak bisa mengangkat kepala, selalu menunduk. Entah ada dorongan dari atas atau entah ada rasa takut. Tapi yang pasti, mereka berdua tidak berani menghadap ke atas. Mereka maju mendekati paranormal dan mencoba untuk mendirikan paranormal. "Ayo Pak, bismillah Pak, bismillah." Tak lama kemudian, angin kencang yang berputar mulai mereda. Paranormal tersebut bisa duduk kembali dan melanjutkan ritualnya. Sampai di satu titik, yang tadi ada seperti sesuatu yang terselubung, pecah. Dengan suara yang sangat memekakan telinga. Pak Dedi dan Mas Temi terpental. Dalam hati Mas Temi dia berkata, "Baru kali ini gua kepental dengan hal yang tidak kelihatan." Di situ paranormal sudah boleh dibilang sudah selesai. Paranormal itu berkata dengan Pak Dedi, "Pak Dedi, pohon ini ada penunggunya. Yang kebetulan penunggu pohon ini adalah raja dari semua makhluk yang ada di wilayah ini. Dia tidak mau pindah. Dia minta satu." "Minta apa, Pak?" "Dia minta tumbal." "Tumbal apa, Pak?" Pada awalnya mereka minta tumbal manusia. "Saya tak sanggup Pak kalau misalnya manusia Pak. Saya nggak berani Pak kalau manusia." "Ya saya sudah pikirkan itu. Saya coba berkomunikasi tadi. Akhirnya saya minta kepala sapi. Saya minta kepala sapi dan dia minta kepala sapinya itu sebanyak 3. Kalau kepala sapi saya akan bilang Pak. Saya akan bilang sama kantor dan diusahakan.
Dan satu lagi, dia minta dipindahkan dari rumah ini, dari pohon ini, ke rumah yang baru. Pak Dedi kaget. Loh, gimana caranya Pak? Saya nggak tahu Pak. Itu urusan saya. Nanti saya yang atur semuanya. Oke Pak, oke Pak. Besok harinya terdengarlah rumor-rumor ke karyawan-karyawan yang lain perihal kejadian semalam. Dari situ para karyawan sudah ada rasa takut untuk menuju ke pohon tersebut. Tapi Pak Dedi sebelum mereka bekerja sudah menginfokan semuanya sudah berjalan dengan baik. Tinggal nanti kita atur gimana caranya supaya pohon itu bisa rubuh. Akhirnya Pak Dedi coba bicara dengan pihak kantor untuk menyiapkan tumbal yang diminta oleh makhluk itu. Setelah ada tumbal yang dibutuhkan, paranormal dikuburlah tumbal itu dan melakukan ritual untuk pemindahan. Di situ pun juga cuma ada Pak Dedi dan Mas Temi. Tidak ada karyawan lain. Dalam hati Mas Temi dan Pak Dedi sempat terbesit, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Dan akhirnya alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan pohon itu bisa ditebang dan melanjutkan proyeknya. Kisah ini bisa menjadikan pelajaran buat kita bahwa segala sesuatunya itu kita harus taat atau patuh karena kita tidak tahu apakah itu ada penunggunya atau tidak. Karena makhluk halus itu kita sebagai orang yang beragama wajib mempercayainya bahwa mereka itu ada. Saya Ritan, jangan lupa kepada seluruh sahabat Q Misteri ataupun penonton yang baru untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Q Misteri, everyone has story.